Dari DPRD, tanggapan saya begini. Yang pertama, saya memberikan selalu konsisten saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh dan stakeholder yang ada lah. Karena selalu dengan tertib dan dengan cara yang benar menyampaikan aspirasinya kepada lembaga wakil rakyat DPRD. Dan mereka sering lakukan itu. Nah, artinya mereka saya anggap udah bertindak yang benar, melakukan penyampaian aspirasi dengan jalur yang benar ke wakil rakyat yang notabene ya tentu kita hadir di sini karena rakyat. Yang kedua, tentang materi yang disampaikan, materi yang didemokan, saya kira ini kita semua mengetahui bahwa ini sifatnya holistik, menggeneral di mana-mana. Pasca paripurna DPR RI bersama pemerintah, sidang paripurna yang menetapkan undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu. Nah, pendapat saya tentulah artinya mari kita bicara hak, mari kita bicara wewenang dan kewajiban. Nah, bicara hak, tentu hak para demonstran, hak para buruh, hak para pekerja untuk menilai aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang notabene nanti kalau itu disahkan dan diberlakukan akan menjadi pedoman keseharian mereka bekerja. Jadi kalau mereka menilai ada plus minusnya, banyak minusnya, itu hak. Nah, demikian juga dengan wewenang, kembali ke wewenang. Bicara wewenang, saya berpendapat DPRD Kabupaten Sambas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada D-nya, yang mana oleh regulasi peraturan perundangan juga diwajibkan, diperintahkan oleh undang-undang untuk menampung aspirasi masyarakatnya dan meneruskan. Itu bahkan tidak hanya diperintah secara tertulis oleh undang-undang, bahkan pada saat pelantikan itu angkat sumpah loh. Yang muslim Al-Quran di kepalanya, yang agama lain sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Kami bersumpah demi Allah, kalau muslim, kami akan meneruskan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, itu perintah undang-undang. Nah, ini udah benar mereka datang. Nah, sehingga saya berpendapat terlepas dari debatable salah benar materi Omnibus Law yang mereka demokan ini, terlepas dari itu, karena itu adalah wewenang DPR RI dan pemerintah pusat, tapi kewajiban DPRD meneruskan aspirasi itu untuk disampaikan ke pemerintah pusat, dan tentu nanti DPR RI dan pemerintah pusat yang akan menilai. Toh sekarang dalam proses perjalanan, toh sekarang setelah disepakati masih ada ketentuan, kita ada evaluasi sosialisasi selama sebulan. Toh di pusat juga kita ketahui masih debatable antara para ahli, antara para pemegang kekuasaan, antara para pihak, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengatakan ini bagus, ada yang mengatakan ini tidak bagus. Dan kita juga tidak menutup mata, banyak info-info yang kita lihat, ada hoax, ada apa yang memplesetkan makna-makna undang-undang ini. Kemudian di sisi lain pun kita sendiri belum lihat seperti apa yang sebenarnya yang Pak, kalau pointer yang diunjuk rasakan para buruh tadi apa saja Pak ini disampaikan? Misalnya satu, mereka merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang mengatakan uang berhenti atau uang pesangon pegawai atau pekerja, yang kalau dulu undang-undang existing, undang-undang sebelumnya mengatakan apabila berhenti kemudian diberikan pesangon sebanyak 32 kali. Nah, kalau yang dulu, sekarang katanya kurangi menjadi 25 atau 26 kali itu. Nah, itu mereka merasa dirugikan. Dan beberapa hal lainnya lah. Nah, saya kira itu tentu yang berhak menjawabnya, yang berhak menjelaskannya adalah si pembuat undang-undang itu sendiri. Dan kita sendiri DPRD sedang intent mempelajari ini. Sedang intent mempelajari ini, dan tidak menutup kemungkinan saya juga selaku mantan ketua DPRD dan sekarang masih dipercaya sebagai pimpinan, wakil ketua, akan menyarankan kepada pimpinan nanti semua, kita akan dalami ini, bahkan kita mungkin akan konsultasikan ini, atau mungkin kita akan berkomunikasi dengan beberapa ahli yang bisa kita nilai seperti apa sebenarnya memang Omnibus Law ini. Nah, semangat
yang kita tahu dari pemerintah adalah bagaimana yang namanya juga cipta lapangan kerja, tentu menciptakan lapangan kerja. Yang oleh buruh sekarang masih dinilai bahkan diplesetkan dengan beberapa ahli di pusat maupun di daerah, undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja cilaka. Nah, ada yang berpendapat ini bikin celaka, ada yang berpendapat ini bikin bahagia. Nah, sekarang tentu kita akan terus telusuri ini dan harapan kita mudah-mudahan ini benar-benar membuat bahagia. Untuk masyarakat Pak, untuk masyarakat yang termakan berita hoak atau bagaimana Pak kalau tanggapan Bapak mengenai undang-undang ini? Saran saya semua pihak agar menahan diri dan cerdas. Artinya yang saya maksud menahan diri dan cerdas adalah mempelajarinya jangan seberat sebelah. Ya karena kita juga udah termakan ingin menolak dan sebagainya, sehingga data-data yang kita kumpulkan adalah data-data yang menjelekkan pendapat-pendapat atau referensi-referensi yang menjelekkan. Jangan hanya itu, tapi betul-betul kita juga cari data-data yang membuat mengatakan bahwa ini bagus. Baru kita micingkan, baru kita sharingkan, baru kita nilai. Nah, setelah itu didalami, baru silakan berkomentar. Tapi kalau belum dikuasai ini semua, tiba-tiba udah mau komentar, itu yang sering saya katakan, orang ini kadang-kadang kalau baca buku baru baca pendahuluan, dia udah komentar sampai ke kesimpulan. Padahal dia belum baca pendahuluan, masih ada lagi bab latar belakang, masih ada lagi bab masalah, masih ada lagi bab penyelesaian masalah, baru bab kesimpulan. Nah ini kadang-kadang baru baca pendahuluan, dia udah berkomentar seakan-akan udah baca sampai bab kesimpulan. Nah itu saran saya tidak usah begitu. Pelajari dalam-dalam, pelajari baik-baik, setelah itu baru silakan berkomentar.